Halo, selamat siang semua saudara-saudari seiman. Hari ini kita akan belajar tentang berdiam diri di hadapan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan membawa teman-teman di ruangan ini untuk mendengar firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini kepada campur tangan Tuhan. Roh Kudus akan memberitahukan apa kehendak di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami sangat bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kalian masih ingat apa ayat 2026 Manado Bible Chapel? Di mana ayat ini? Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengari bumi. Dan kita sekarang ada yang tema, mengapa kita berusaha mengenal Tuhan. Kita sudah belajar tadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Dan minggu ini kita akan melihat berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang ini bulan lalu, jadi lupa. Jadi mari kita mengingatkan kembali apa yang kita belajar tentang menanti-nantikan Tuhan. Prinsip kepercayaan dalam hubungan kita harus melihat bukan apa yang dikatakan, tetapi siapa yang mengatakan. Saat kita percaya sesuatu, inilah yang prinsip. Jadi, tetapi kita percaya karena kita mengenal dan mempercayai pribadi yang mengatakannya. Inilah yang alasan mengapa kita seharusnya lebih mengenal Tuhan. Karena semakin kita mengenal Tuhan lebih dalam, kita bisa percaya Dia secara otomatis. Karena kita lebih tahu karakter dan sikap Tuhan. Kepercayaan tidak lahir dari kalimat yang indah, melainkan dari karakter orang yang mengucapkannya. Oleh sebab itu, saat kita membaca firman Tuhan Alkitab secara pribadi, kita lebih berfokus siapa itu yang Tuhan di dalam ayat ini. Dan mengapa kita memang susah menanti-nantikan Tuhan? Karena kita lemah, kita cenderung mengikuti kebiasaan dosa kita. Tetapi ada cara untuk menghentikan kecenderungan ini. Jadi kita sudah belajar apa itu. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 14, kita bisa dapat mereka semua bertegun dengan sehati dalam doa. Bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi, apa yang dilakukan para murid saat mereka berkumpul bersama setelah Yesus terangkat ke surga? Betul, mereka berdoa bersama-sama. Mengapa doa itu begitu penting? Ada 4 yang inti-inti kita sudah melihat. Satu-satunya doa sebagai rem yang dapat menghentikan keinginan daging kita. Yang kedua, doa itu kunci untuk mengaktifkan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketiga, cara kita mempercayakan hal-hal yang tidak kita pahami kepada Allah, kita belajar untuk melangkah mengikuti bimbingan Roh Kudus. Jadi doa begini penting dalam menanti-nantikan Tuhan. Dan kita belajar berharap kepada Tuhan. Apa artinya berharap secara kamus?
Definisi keinginan supaya sesuatu yang terjadi. Tapi itu keyakinan akan sesuatu yang baik. Jadi, sepertinya sikap hati saat kita berharap kepada Tuhan, iman akan karakter Tuhan yang baik. Ya. Jadi itu bukan berdasarkan apa yang kita mau buat, tetapi itu berdasarkan karakter Tuhan. Apa sikap mereka berbuat saat mereka berdoa bersama-sama. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 25, kita sudah melihat saat mereka semua berdoa, dan apa yang mereka tahu. Mereka sekarang mengingat siapa Tuhan. Lihat, mereka bilang apa? Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Saat mereka berdoa, doa mereka mengingatkan karakter Tuhan. Maka mereka lebih percaya kepada Tuhan. Dan kita sudah belajar mencari Tuhan. Dan interpretasi berdasarkan bahasa asli ada tiga bahasa itu Ibrani kita sudah melihat. Yang pertama, Tarash. Dan yang kedua, Pakash. Dan yang ketiga, Jeteo. Ya. Tarash, Pakash, Jeteo. Apa artinya Tarash? Itu sepertinya menuju tempat Tuhan. Berada dan terus-menerus menyanyikan kehendaknya. Jadi kita membaca 1 Samuel pasal 30 ayat 1 dan 10. Apa yang kejadiannya itu terjadi? Raja Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi, Tarash menuju kepada tempat Tuhan dan menyanyikan ya kepada Tuhan. Itu Raja Daud. Dan Bakash itu fokusnya adalah hubungan pribadi yang intim seperti mencari wajah Tuhan. Dan 2 Korintus pasal 3 ayat 15 sampai ayat 18. Ini berbunyi begini. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh sebab itu, saat kita membaca firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dan juga karakter Tuhan kepada orang-orang yang lain. Dan yang ketiga, CTO berarti mencari sesuatu yang hilang atau sangat diinginkan. Jadi kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 6. CTO, mari kita membaca Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada dua prinsip, barang siapa berpaling kepada Allah, demikian. Yang pertama, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dia seharusnya mencari Dia, percaya bahwa Allah ada. Yang kedua, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Dan hari ini kita akan belajar orang yang berdiam diri di hadapan Tuhan. Memang kita bisa melihat Mazmur pasal 37 ayat 7, Raja Daud berbunyi begini, tetapi berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kita bisa melihat apa dua sikap-sikap Raja Daud memberitahukan di dalam ayat ini. Yang pertama, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, nantikanlah dia. Memang ini menarik bahwa Raja Daud waktu dia menulis Mazmur, dia menggunakan nantikala ini kosakata 12 kali. Dan kata kerja menantikan itu 25 kali. Jadi banyak dia menggunakan ayat ini, kosakata. Dan hari ini kita akan melihat apa artinya berdiam diri di hadapan Tuhan dan apakah kita bisa dapat teladan yang baik dari Alkitab dan 5 langkah-langkah kita mungkin bisa melakukan. Yang pertama, apa artinya berdiam diri di hadapan Tuhan? Jadi bahasa Ibrani kita bisa bilang dum. Yang ini memang menarik melihat, ya. Berarti kata ini bukan hanya berarti diam secara suara. Karena kita bisa berpikir ini diam itu hanya tidak bicara, tetapi ini berarti berhenti atau menunggu. Ya. Berhenti. Jadi saat kita berdiam dirilah di hadapan Tuhan, kita berhenti, ya, dan menunggu. Tidak mudah ini, ya. Ini adalah tindakan sadar untuk menghentikan kegaduhan, kegaduhan batin dan keluhan dan usaha sendiri, lalu mengakui kedaulatan Tuhan serta menanti keputusannya. Jadi waktu kalian melihat berdiam diri di hadapan Tuhan itu bukan hanya tidak bicara, tetapi itu sebagai total budi kita itu berturut kepada Tuhan dan mendengar keputusannya. Jadi satu demi satu dan memang saat kita melihat ayat ini itu menarik sekali karena saat Raja Daud bilang berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah. Dan dia bilang jangan marah kepada siapa. Pasti ada orang yang berhasil dalam hidupnya, tetapi orang itu yang melakukan tipu daya. Bagaimana kalian respon kalian saat kalian melihat seorang yang melakukan tipu daya, tetapi mereka berhasil dalam hidupnya? Pasti mereka, mungkin kalian merasa, oh ini tidak benar. Saya seharusnya mengoreksikan ini. Ya, tetapi lihat, jangan lupa apa yang sekarang Raja Daud memberitahukan kepada kita. Berdiam, dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jadi saat kita melihat seperti itu, bukannya marah, panas, dan mungkin mau balas, ya, atau mau berperang, bertengkar, tapi Mazmur pasal 37 ayat 8,
Raja Daud mengajar kepada kita apa yang kita seharusnya melakukan saat kita berdiamlah, dirilah di hadapan Tuhan. Yang pertama, berhentilah marah. Yang kedua, tinggalkanlah panas hati. Dan yang ketiga, sekali lagi, jangan marah. Mengapa sekarang Raja Daud terus mengingatkan kembali, kita seharusnya tidak menyimpan itu marah, panas hati, dan kemarahan di dalam hati. Karena iblis yang dia menggunakan ini sebagai alat menghancurkan semua kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan lupa berhentilah. Tadi berdiam itu bukan hanya tutup mulut, tetapi menghentikan keagungan batin, keluhan, usaha sendiri. Ya. Jadi usaha sendiri kita seharusnya mengontrol emosi kita. Dan panas hati, ini semua membuat apa? Membawa kejahatan. Ini yang memang paling setan suka. Tapi kita harus melihat, apakah itu mudah berdiam diri di hadapan Tuhan? Saya secara pribadi tidak mudah. Ya, lebih enak itu langsung bicara. Ya, jadi kita berpikir, kalau begitu, siapakah berdiam diri di hadapan Tuhan dan kapan? Ya, apakah ada contoh? Dan saya waktu menyiapkan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan Yesaya pasal 53 ayat 6. Saat Yesus memikul kayu salib, apa artinya itu kepada kita semua? Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kita bisa melihat bahwa saat Yesus Kristus memikul kayu salib dan menuju ke Golgota, itu bukan kejahatan dia, tetapi kejahatan kita sekalian. Dia tidak ada berdosa. Tapi Yesaya pasal 53 ayat 7 bagian A bilang begini. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ayat ini memang luar biasa. Karena Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah, kalau dia berbicara sesuatu, ada berkuasa. Tetapi saat dia dianiaya, dia tidak membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Bagi siapa? Yo, bagi kita. Ya, dia menderita semua aniaya bagi kita untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Jadi kita ini memang luar biasa, ya. Karena secara keinginan daging manusia, kita lebih suka bicara, ya, kita membalas, menghakimi, dan menunjukkan kemarahan kita kepada orang-orang yang lain. Tetapi mengapa Yesus Kristus dia berdiam? Kalau dia tidak berdiam, apa yang itu akan terjadi? Yesus Kristus berdiam karena dia serahkanlah sesuatu semuanya kepada Tuhan.
Jadi kita bisa melihat bagaimana Yesus Kristus, dia bisa melakukan berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita membaca Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayat 6. Dan saya minta berhenti video ini dan membaca Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat 6. Kita akan melihat satu demi satu. Mazmur pasal 37 ayat 1 dan 2 berbunyi begini. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Yesus Kristus, dia sebagai Maha Tahu, dia tahu semuanya. Jadi dia bilang apa? Jangan marah karena saat orang berbuat jahat, dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Karena kita bisa melihat akhirnya mereka seperti apa? Seperti rumput layu. Dan Raja Daud memberitahukan apa yang kita harus melakukan. Yang pertama, Mazmur pasal 37 ayat 3 bagian A. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Karena kita tahu siapakah Tuhan bagi kita masing-masing. Yang nomor dua, bergembiralah karena Tuhan. Ya, itu ayat 4 bagian A. Langkah demi langkah kita bisa melihat saat kita percaya kepada Tuhan, siapa yang itu mengontrol hati-hati kita. Roh Kudus. Oleh sebab itu ada kegembiraan di dalam hati kita. Kegembiraan itu bukan dari kita. Dan Raja Daud memang menarik melihat bahwa bergembira karena apa? Karena Tuhan. Bukan apa yang kita buat, bukan yang apa itu yang kita mau buat, atau hasilnya dari pekerjaan kita. Tidak. Bergembiralah karena Tuhan. Dan kalau kalian melihat ayat 4 bagian B, siapa yang itu menyelesaikan semuanya? Ya, Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, kita bisa bergembira sebelum semuanya itu terjadi. Mengapa? Karena Tuhan yang baik, pasti Tuhan yang akan menyelesaikan semua kehendak Dia sesuai dengan rencana Tuhan. Dan percayalah kepada Tuhan dan bergembiralah karena Tuhan. Yang ketiga itu apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saat kita percaya, saat kita bergembira, dan kita mampu serahkanlah segala sesuatu kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, ini langkah ketiga. Bagaimana kita bisa serahkan segala sesuatu kepada Tuhan? Karena kita sudah mengenal Tuhan dan kita sudah tahu bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan nomor satu, dua, dan tiga, dan setelah itu berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Memang ini yang paling susah bagi kita. Mengapa kita perlu berdiam dan menantikan? Memang kita secara itu keinginan daging, kita mau melakukan sesuatu. Karena saat kita melakukan sesuatu itu lebih enak daripada hanya menunggu dan berdiam. Ya. Tapi saya melihat bahwa kadang-kadang kita seharusnya mengakui bahwa rencana Tuhan yang lebih indah daripada rencana kita. Saat kita tidak berdiam, itu apa artinya? Yang pertama,
Dia tidak percaya Tuhan. Yo, betul. Karena mengapa dia mau bicara sesuatu, dia mau melakukan sesuatu, karena dia tidak percaya Tuhan secara 100%. Dan yang kedua, dia tidak senang menerima kegembiraan dari Tuhan. Tetapi dia mau mencari ya, kegembiraan dari pekerjaan dia. Dan yang ketiga, mengapa dia tidak mau diam? Karena dia tidak sengaja tidak mau serahkan segalanya kepada Tuhan. Dia tidak mau mengandalkan Roh Kudus. Saat kita berdiam, yang memang menarik kalau kita melihat Mazmur pasal 37 ayat 8 bagian A, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Sebagai manusia kita mungkin bisa sepertinya marah melihat yang tidak adil, tidak kudus, atau tidak benar. Tetapi Tuhan bilang, berhentilah marah. Jadi kita perlu mencabut perasaan begitu dan lempar itu kepada siapa? Kepada bukan orang-orang yang lain, kepada Tuhan. Karena Dia akan mengurus semuanya. Jangan menyimpan panas hati di dalam hati. Kalian akan dibakar. Jadi berhentilah dan tinggalkanlah. Jadi kita sudah melihat 5 langkah-langkah kita perlu lakukan. Ya. Jadi mengingat kembali. Yang pertama, percayalah kepada siapa? Kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Jangan percaya dirilah. Dirilah. Yang kedua itu apa? Yang berikut, tuh, bergembira. Ya. Bergembiralah karena hasilnya uangnya kalian tidak karena Tuhan. Ya. Dan ketiga, serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Ya. Mengapa? Karena Dia Maha Kuasa dan Maha Kasih. Dia tahu semua situasi kita. Jadi kita tidak perlu menghakimi orang-orang yang lain atau mengeluh situasi kita. Mengapa? Karena Tuhan sebagai Maha Kuasa, Dia mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi, ayo serahkanlah segala kepada Tuhan. Dan setelah itu apa? Percaya, bergembira, serahkanlah. Dan yang berikut, berdiam, menunggu. Ada banyak untung saat kalian berdua dan berdiam. Saya secara pribadi, barang beberapa kali Tuhan berbicara sesuatu saat saya berdiam. Saya tutup mata dan menunggu, hanya coba mengingat ayat-ayat, dan tiba-tiba sepertinya Tuhan membicara sesuatu kepada saya. Nah, saya berdiam. Memang tidak mudah, tetapi Yesus Kristus, Dia sudah menunjukkan contoh teladan yang baik. Saat Dia berdiam, menunggu waktunya Tuhan, Tuhan menyelesaikan semuanya sesuai dengan rencana Dia. Saat kita berdiam, janganlah apa? Marah atau iri hati. Jadi ini 5 langkah-langkah kita bisa melakukan. Hmm. Hari ini kita sudah belajar apa artinya berdiam dirilah di hadapan Tuhan
Jadi kita bisa mengambil sebagian waktu untuk sharing dan terima kasih. Mungkin kalian bisa mengambil waktu sharing.